Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat nanti. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan cerita misteri dengan judul Cerita Horor Angkernya Tegal Salahan. Di episode 1 kali ini menceritakan tentang Gundung Pringis Minta Gendong. Rit Kaskus kiriman Indra G 057 17 Mei 2020. Pada kesempatan ini, aku akan mencoba menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di desaku saat aku masih kecil dan tinggal di desa. Sebut saja desanya bernama Kedung Jati, sebuah desa terpencil yang masih syarat dengan adat istiadat dan kepercayaan yang berbau sakral dan mistis. Banyak tempat yang masih dianggap sakral dan angker. Salah satunya tempat bernama Tegal Salahan. Kawasan ini merupakan jalan desa yang menghubungkan desaku dengan desa Kedung Sono yang berada di sebelah selatan desaku. Jalan berbatu dari arah desaku menurun tajam, lalu menanjak terjal saat mendekati desa Kedung Sono. Di kanan kiri jalan diapit oleh area persawahan dan tanah tegalan milik para penduduk setempat. Dan di tengah tanjakan dan turunan itu ada jembatan kecil atau biasa disebut buk, tempat di mana mengalir sebuah sungai kecil yang mengalir dari arah barat ke timur. Di jembatan atau buk ini dipercaya menjadi pusat sarangnya segala macam lelembut, meski di area persawahan dan tanah tegalan, dan sungai kecil juga tak kalah angkernya. Sudah tak terhitung warga desaku atau desa-desa yang lain menjadi korban keisengan makhluk-makhluk penghuni tempat tersebut, dari yang sekedar ditakut-takutin, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa. Dan kisah-kisah itulah yang akan aku coba ceritakan, berhubung ini merupakan kejadian nyata dan menyangkut privasi banyak orang, maka semua nama dan tempat kejadian akan aku samarkan. Aku juga mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan cerita aku ini. Di sini aku ingin berbagi cerita, bukan bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Oke, tanpa banyak basa-basi, beginilah kisahnya. Kejadian ini dialami oleh tetanggaku, sebut saja keluarga Kang Bejo dan Yudarmi, sepasang suami istri yang punya tanah garapan di area Tegal Salahan. Saat itu penghujung musim kemarau mendekati musim hujan. Seperti biasa, sebagai seorang petani, pada musim ini mulai menyiapkan tanah garapan agar siap ditanami saat musim penghujan nanti. Begitu juga dengan Kang Bejo, mulai sibuk mencangkul dan membersihkan ladangnya yang ada di area Tegal Salahan.
Kang Bejo ini termasuk seorang petani yang rajin. Pagi-pagi buta sudah berangkat ke ladang. Siang hari pulang untuk makan dan istirahat sebentar. Lalu kembali ke ladang sampai senja dan baru pulang. Kadang Yudarmi juga membantu. Seperti siang ini, matahari baru saja sedikit bergeser ke arah barat. Tapi Kang Bejo sudah siap dengan cangkul dan sabitnya. Juga caping anyaman bambu yang bertengger di atas kepala, siap melindunginya dari sengatan matahari yang terik. Tak lupa ceret berisi air putih untuk persediaan minum jika haus di ladang. Juga bungkusan plastik kumal berisi tembakau, rokok, tingwe tak lupa diselipkan di kantong celana kumprangnya. Dengan langkah yang gagah, Kang Bejo pun berangkat bersama beberapa tetangga yang lain menuju ke ladang masing-masing. Sesekali mereka bersendahgurau dan mengobrol di sepanjang jalan. Yudarmi sendiri tidak ikut ke ladang. Perempuan hitam manis itu sibuk mengurus gaplek yang dijemur di halaman rumahnya yang luas. Hari memang panas dan terik, tapi di arah selatan sana mulai nampak mendung hitam menyelimuti puncak Bukit Seribu. Sepertinya hujan akan segera turun. Yudarmi memilih-milih gaplek yang sudah kering untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sudah lumayan banyak yang kering, siap untuk jual di pasar besok. Yudarmi tersenyum membayangkan uang yang akan dia dapat dari hasil penjualan gaplek tersebut. Namun senyumnya hilang seketika saat melihat awan hitam dari selatan bergulung-gulung bergerak mendekat, disertai kilatan cahaya petir dan suara guruh menggelegar. Sepertinya hujan akan benar-benar turun. Yudarmi berteriak memanggil Danang anaknya untuk membantunya membereskan gaplek yang dijemur agar tidak kehujanan. Dan benar saja, sebelum selesai mak dan anak itu dengan pekerjaannya, hujan pun turun. Awalnya gerimis rintik-rintik, lalu berubah menjadi hujan lebat, disertai kilatan petir menyambar-nyambar dan angin bertiup kencang, seperti badai. Yudarmi resah karena gapleknya yang sebagian tak terselamatkan dan kembali basah tersiram hujan. Tapi yang mencemaskan adalah sang suami tak kunjung-kunjung pulang. Berbahaya berada di ladang di tengah hujan badai begini. Meski di ladang ada gubuk yang memang sengaja dibuat untuk istirahat saat lelah bekerja di ladang, tapi di tengah hujan badai petir, angin kencang begini, gubuk tak bisa menjadi tempat berlindung. 20 menit, 30 menit, sampai 30 menit menunggu. Sang suami tak kunjung pulang juga, dan Yudarmi semakin resah. Pada akhirnya, perempuan itu memutuskan untuk menyusul sang suami dengan membawa 2 buah payung. Perempuan itu berjalan menerobos derasnya hujan. Rasa khawatirnya akan keselamatan sang suami mengalahkan rasa takutnya melintasi tempat angker Tegal Salahan di tengah derasnya hujan. 20 menit sebelumnya di tengah ladang, Kang Bejo menghentikan sejenak bukannya. Siang yang terik berubah menjadi redup, awan hitam bergulung seolah menelan keangguan panasnya mentari. Lalu gerimis pun turun. Laki-laki itu pun membereskan peralatannya.
memanggil Kang Sardi yang bekerja tak jauh dari ladangnya dan mengajaknya pulang. Benar saja, hujan semakin deras, disertai petir dan angin kencang. Tak ada pilihan lagi, Kang Bejo pun ikut singgah di rumah Kang Sardi untuk berteduh. Kebetulan, rumah Kang Sardi lebih dekat dari ladang, tepat di atas tanjakan jalan Salahan. Nasib baik, selain bisa numpang berteduh, juga mendapatkan hidangan kopi panas kental yang disediakan oleh istri Kang Sardi. Jadilah kedua petani itu menikmati kopi panas dan rokok tingwe di tengah hujan lebat, tanpa menyadari bahwa seorang sedang terancam bahaya di Tegal Salahan. Yudarmi nasibnya tidak sebaik suami. Sampai di ladang, ia tak menemukan sosok yang ia cari. Sudah dikelilingnya seluruh sudut ladang sambil berteriak-teriak memanggil sang suami, tapi tak ada sautan. Gubuk di tengah ladang juga kosong melompong. Mungkin Kang Bejo sudah pulang dan berselisih jalan dengannya, hingga tak bertemu di tengah perjalanan tadi. Atau mungkin numpang berteduh di rumah orang. Yudarmi akhirnya memutuskan untuk kembali pulang, dan hujan semakin deras, angin semakin kencang, kilat dan petir menyambar-nyambar. Yudarmi gemetar, kedinginan, juga ketakutan. Daster yang dipakainya basah kuyup. Payung yang ia bawa tak cukup melindungi dari derasnya hujan dan kencangnya angin. Mendekati jembatan kecil atau buk di antara tanjakan dan turunan jalan, Yudarmi semakin menggigil, kali ini lebih karena ketakutan. Teringat cerita orang-orang tentang keangkeran tempat itu. Benar saja, sampai di tengah-tengah buk, angin kencang menghempas dan menerbangkan payung Yudarmi. Yudarmi terpegi kaget. Payung yang satu lagi ia pegang, yang sengaja dia siapkan untuk sang suami, terjatuh juga dari genggam. Perempuan naas itu mulai menangis. Lututnya bergetar hebat, tak kuasa melanjutkan langkahnya. Tak ada penampakan seram yang menakutinya, tapi ia merasa ada sesuatu yang menggelayut di punggungnya, berat dan panas. Yudarmi berteriak, berharap ada yang mendengar dan menolongnya, tapi suaranya hilang begitu saja ditelan derasnya hujan. Tapi perempuan itu tak mau menyerah. Ia tak mau mati konyol di tempat itu. Dengan sisa-sisa kekuatan dan kesadarannya, ia mencoba berdiri. Namun, sesuatu yang menggelayut di punggungnya terasa begitu berat, membuatnya kembali jatuh tertutup. Yudarmi mengerang, mencoba merangkak setapak demi setapak, menaiki jalan berbatu, menanjak ke arah desa. Rasa perih di lutut dan telapak tangan karena tergores batu jalan yang tajam tak dirasakannya. Ia terus merangkak, sambil mulutnya tak henti berteriak minta tolong. Meski dengan suara yang mulai serak dan melemah, sementara makhluk tak kasat mata yang mengelayut di punggungnya terasa semakin berat dan panas, membuat punggungnya terasa terbakar meski ditimpa derasnya hujan. Sementara itu, di rumah Kang Sardi, Kang Bejo masih asik menikmati secangkir kopi
sambil ngobrol ngalor ngidul dengan sang tuan rumah. Sampai akhirnya obrolan mereka terhenti. Manakala terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis dan menjerit lirih. Kedua laki-laki itu terhenyak dan saling pandang. Mereka sadar suara itu berasal dari arah selatan Tegal Salahan. Kang Sardi bergidik, Kang Bejo mengusap tengkuknya yang merinding. Kedua laki-laki itu pun mempunyai pikiran yang sama. Suara perempuan dari arah Tegal Salahan di tengah hujan badai begini, suara siapa lagi kalau bukan kuntilanak, ucap mereka. Seperti dikomando, keduanya berteriak dan lari masuk ke dalam rumah, mengunci pintu tanpa memperdulikan kopi yang masih setengah dan rokok tingwe yang masih menyala di asbak di atas meja teras. Namun, selain rasa takut, kedua lelaki itu juga merasa penasaran. Dengan lutut gemetar dan wajah pucat, mereka mengintip dari kaca jendela, memandang lurus ke arah selatan tanjakan Salahan. Kang Sardi semakin gemetar. Lamat-lamat di tengah derasnya hujan, nampak sosok menyeramkan berwujud perempuan dengan rambut panjang acak-acakan merangkak menaiki jalan tanjakan Salahan. Tak salah lagi, kuntilanak menuju ke arah desa, dan itu berarti bahaya, mengingat rumahnya yang paling dekat dengan jalan tanjakan itu, kata Kang Sardi. Lain Kang Sukir, lain lagi juga ada pikiran Kang Bejo. Ia memang melihat sosok yang sama, sosok menyeramkan merangkak menaiki tanjakan jalan Salahan. Sedetik berikutnya Kang Bejo terhenyak dan kemudian sadar dan panik, membuka pintu dengan kasar, menyambar tangan Kang Sardi dan menyeretnya keluar, berlari menerobos derasnya hujan. Ya, Kang Bejo memang tak begitu jelas melihat sosok menyeramkan itu karena terhalang derasnya hujan. Tapi ia jelas mengenali daster yang digunakan oleh sosok semula yang disangka kuntilanak itu. Daster putih kembang-kembang merah yang seminggu lalu ia belikan untuk istrinya. Pada malam harinya, rumah Kang Bejo terang benderang, suara ayat-ayat suci berkumandang. Dilantunkan oleh hampir semua warga desa yang hadir saat itu, dipimpin oleh Pak Modin. Kang Bejo sendiri masih syok, duduk bersandar di tiang rumah dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Di sampingnya, Kang Sardi juga dalam posisi dengan kondisi yang sama. Namun, mereka semua bersyukur Yudarmi masih bisa diselamatkan berkat daster putih kembang-kembang merah. Usaha kedua laki-laki itu mati-matian menggotong pulang Yudarmi, dan berkat doa-doa dari Pak Modin semua serta warga desa, kini perempuan hitam manis Kang Bejo telah lelap tertidur berselimut kain tebal. Selesai membaca doa, mereka semua yang hadir tidak langsung pulang. Masih ada satu hal yang ditunggu-tunggu. Bukan hangatnya kopi atau singkong goreng yang memang sudah disediakan, tapi cerita dan penjelasan dari Pak Modin tentang apa yang sebenarnya menimpa Yudarmi sore itu. Pak Modin pun tanggap dengan semua rasa penasaran itu, dan tanpa diminta dari mulutnya, menunjukkan kata-kata yang ditunggu oleh segenap orang yang hadir di situ. Usut punya usut, biang dari semua ini adalah Glundung Pringis
sejenis hantu atau jin berwujud kepala tanpa badan yang juga menggelinding seperti bola dan meringis. Makhluk ini tertarik dengan Yudarmi karena kebetulan saat itu Yudarmi sedang datang bulan. Makanya ia nemplok dan minta gendong di punggung Yudarmi. Konon, makhluk-makhluk seperti ini memang suka dengan wanita yang datang bulan. Entah apa sebabnya. Karena itu Pak Wodin mewanti-wanti agar kalau perempuan yang sedang datang bulan jangan pernah sekali-kali datang atau lewat di Tegal Salahan dan tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada.